Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan selama sebulan penuh dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah hari raya di mana di dalam hari raya itu kita dilarang untuk berpuasa dan kita disuruh untuk merayakannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu istilah dalam merayakan hari raya Idul Fitri adalah halal bil halal. Halal bil halal adalah kata majemuk yang terdiri atas pengulangan kata halal diimpit oleh satu huruf atau kata penghuruf penghubung bi. Kalau kata majemuk tersebut diartikan seperti yang ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni acara memaafkan pada hari lebaran, maka dalam halal bihalal tersebut terdapat unsur silaturahim. Walaupun demikian, pengertian kedua kata tersebut dapat menjadi sangat luas, seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Kita mulai dengan silaturahim. Silaturahim adalah kata majemuk yang terambil dari kata bahasa Arab silat dan rahim. Kata silat berakar dari kata wasol yang berarti menyambung dan menghimpun. Ini berarti hanya yang putus dan yang terserak yang dituju oleh silat itu. Sedangkan kata rahim pada mulanya berarti kasih sayang, kemudian berkembang sehingga berarti pula peranakan atau kandungan, karena anak yang dikandung selalu mendapatkan curahan kasih sayang. Salah satu bukti yang paling konkret tentang silaturahim yang berintikan rasa rahmat dan kasih sayang itu adalah pemberian yang tulus. Karena itu, kata silat diartikan pula dengan pemberian atau hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan orang yang bersilaturahim dengan sabda beliau, bukanlah bersilaturahim orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahim adalah yang menyambung apa yang putus.
Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana dengan halal bil halal? Kita tidak menemukan dalam Al-Quran atau hadis suatu penjelasan tentang arti halal bil halal. Istilah tersebut memang khas Indonesia. Bahkan boleh jadi pengertiannya akan kabur di kalangan bukan bangsa Indonesia, walaupun yang bersangkutan paham ajaran agama dan bahasa Arab. Menurut Quraisy Shihab, paling tidak istilah halal bil halal dapat memberikan 3 arti yang berbeda. Paling tidak salah satunya dapat mempunyai arti yang lebih dalam daripada arti yang dikandung oleh posisi berpijak, atau boleh jadi juga berakibat perbedaan disiplin ilmu tempat seseorang memandang. Kalau kita berbicara tentang halal bil halal dari segi hukum, kita dapat berkata bahwa kata halal adalah lawan dari kata haram. Haram adalah sesuatu yang terlarang atau suatu aktivitas mukallaf yang melahirkan dosa dan dapat mengakibatkan siksa. Halal yang oleh para ulama dipertentangan dengan kata haram apabila diucapkan dalam konteks halal bil halal akan memberikan kesan bahwa dengan acara tersebut mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, halal bil halal menurut tinjauan hukum menjadikan sikap kita yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Ini tentu baru tercapai apabila persyaratan yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh pelaku halal bil halal. Pendapat ini mungkin ditunjang oleh diadakannya halal bil halal setelah lebaran Idul Fitri. Tidak ada lebaran Idul Adha, namun tinjauan hukum ini mempunyai kelemahan. Hal itu tampak jika kita lebih jauh menelusuri makna kata halal dalam pandangan hukum. Menurut pakar-pakar hukum, istilah halal mencakup pula apa yang dinamakan makruh. Di sini timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kata halal bil halal menurut tinjauan hukum ini adalah adanya hubungan yang halal, walaupun di dalamnya terdapat pula yang makruh. Seperti diketahui, dalam pengertian kebahasaan kata makruh berarti sesuatu yang tidak diinginkan. Dan dalam bahasa hukum, makruh adalah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama, walaupun bila dilakukan tidak mengakibatkan dosa, dan dengan ditinggalkannya perbuatan itu pelaku akan mendapatkan pahala. Atas dasar pertimbangan terakhir ini, Muhammad Quraisy Shihab tidak cenderung memaknai kata halal dalam istilah khas Indonesia ini dengan pengertian hukum, sebab pengertian hukum itu tidak mendukung terciptanya hubungan harmonis antar sesama. Tinjauan kedua adalah dari segi linguistik atau kebahasaan. Kata halal dari segi bahasa berarti dari akar kata halal atau halala yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai dengan rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut antara lain adalah menyelesaikan problem atau kesulitan, atau meluruskan benang kusut, atau mencairkan yang beku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Dengan demikian, kalau kita pahami kata halal bil halal dari tinjauan kebahasaan ini, seakan-akan kita menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungan kita dari yang tadinya keruh menjadi jernih,
dari yang tadinya beku menjadi cair, dan dari yang terikat menjadi terlepas atau bebas. Walaupun kesemua yang disebut di atas belum tentu haram. Sahabatku, pengertian kebahasan ini ditunjang dan dilengkapi dengan pengertian ketiga, yakni dari tinjauan Qur'ani serta kesan-kesan penggunaan kata halal dalam Al-Quran. Sepanjang penelitian Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Quran, kata halal dapat ditemukan dalam 4 ayat yang terdapat dalam 5 surat. 2 diantaranya dirangkaikan dengan kata haram dan dikemukakan dalam konteks kecaman atau negatif. Baca surat An-Nahl ayat 116 dan Yunus ayat 59. Sedangkan keempat sisanya selalu dirangkaikan dengan kata kulu, artinya makanlah, dan kata thayyibah, artinya baik. Perhatikanlah ayat-ayat berikut. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Quran surat kedua ayat 168. Wa kulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Al-Quran surat ke-8 ayat 69. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Al-Maidah ayat 88. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallah. Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. Dalam Al-Quran, kata kulu sering kita jumpai dalam arti gunakanlah atau kata akala yang berarti menggunakan. Perhatikan firman Allah, innalladzina ya'kuluna amwalal yatim zulman. Orang-orang yang menggunakan harta yatim secara aniaya. Profesor Abdul Halim Mahmud memahami kata makan pada firman Allah yang berbunyi wala ta'kulu mimma lam yudkaro ismullahu alaih. Janganlah makan sesuatu yang tidak disebut di dalamnya nama Allah sebagai larangan makan dan melakukan aktivitas apa saja yang tidak didasari oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seluruh aktivitas yang dilakukan hendaknya bersifat halal. Seperti dikemukakan, keempat kata halal yang bukan dalam konteks kecaman itu di samping dirangkaikan dengan kata kulu, juga dirangkaikan dengan kata thayyib yang berarti baik lagi menyenangkan. Ini mengandung kesan bahwa boleh jadi ada yang halal tetapi tidak thayyib. Kesan ini diperkuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, pemutusan hubungan. Kesan ini juga diperkuat oleh tinjauan hukum seperti dikemukakan di atas yang memasukkan makruh ke dalam kelompok halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa halal yang dituntut adanya adalah halal yang thayyib, yang baik lagi menyenangkan. Dengan kata lain, Al-Quran menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim harus merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan semua pihak. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa Al-Quran tidak hanya menuntut dari seseorang untuk memaafkan orang lain, tetapi lebih dari itu, yakni berbuat baik terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya. Dan dari sini pula dapat dipahami mengapa dalam Al-Quran dari 18 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cintanya terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji,
dengan menggunakan kata yuhib di 5 tempat, di antaranya ditujukan kepada al-muhsinin, orang-orang yang memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan orang itu atasnya, atau berbuat baik kepada yang bersalah dan berbuat lebih baik atas orang yang telah berbuat baik. Dari sini pula diperoleh kesan bahwa halal bil halal bukan saja menuntut seseorang agar memaafkan orang lain, tetapi juga agar berbuat baik terhadap siapapun. Itulah landasan filosofi dari semua aktivitas manusia yang dituntut oleh Al-Quran, dan itu juga yang harus menjadikan landasan filosofis bagi setiap yang melaksanakan halal bil halal. Hal tersebut sekaligus juga bahwa hakikat yang dituju oleh acara halal bil halal tidak harus dibatasi waktunya seusai Lebaran Idul Fitri, tetapi setiap saat serta menyangkut segala aktivitas manusia, walaupun memang harus diakui bahwa acara maaf memaafkan dan silaturahim itu sangat sesuai dengan hakikat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata id yang berarti kembali dan fitrah yang berarti agama yang benar atau kesucian atau asal kejadian. Kalau kita memahaminya sebagai agama yang benar, maka hal tersebut menuntut keserasian hubungan, karena keserasian tersebut merupakan tanda keberagamaan yang benar. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihat menasihati tentang dan tenggang rasa juga termasuk dalam ajaran agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Dengan demikian, setiap yang beridul fitri harus sadar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan, dan dari kesalahannya dan dari kesadarannya itu ia bersedia untuk memberi dan menerima maaf. Fitrah berarti kesucian. Ia dapat dipahami, bahkan dirasakan maknanya pada saat kita duduk termenung seorang diri. Ketika pikiran mulai tenang, kesibukan hidup atau haru hati telah dapat teratasi, akan terdengar suara nurani yang mengajak kita untuk berdialog, mendekat, bahkan menyatu dengan suatu totalitas wujud yang maha mutlak, yang mengantar kita untuk menyadari betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasa Dia yang maha agung. Suara yang kita dengarkan itu adalah suara fitrah manusia, suara kesucian. Setiap orang memiliki fitrah itu, terbawa serta olehnya sejak kelahiran, walaupun sering karena kesibukan dan dosa-dosa terabaikan, sehingga suaranya begitu lemah, hanya sayup-sayup terdengar. Suara itulah yang dikumandangkan pada Idul Fitri, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga bila kalimat-kalimat itu benar tertancap dalam jiwa, maka akan hilanglah segala ketergantungan kepada unsur-unsur lain kecuali kepada Allah semata. Tiada tempat bergantung, tiada tempat menitipkan harapan, tiada tempat mengabdi kecuali Dia. Ketika itu terjadi pada seseorang, terjadilah apa yang seperti ditugaskan oleh Ibnu Sina dalam Al-Isyarat wa Tanbihat. Orang tersebut menjadi seorang arif yang bebas dari ikatan raganya. Dalam dirinya terdapat sesuatu yang tersembunyi, namun yang dari dirinya sendiri tampak sebagai sesuatu yang nyata.
Ia selalu gembira dan banyak senyum. Betapa tidak, sejak ia mengenalnya, hatinya telah dipenuhi oleh kegembiraan. Dengan melihat yang Maha Suci, semua dianggapnya sama, karena memang semua makhluk Allah. Semua wajar mendapatkan rahmat, baik yang taat maupun yang bergelimang dosa. Ia tidak akan mengintip-intip kelemahan orang, tidak pula mencari-cari kesalahannya. Ia tidak akan marah, tidak pula tersinggung, walaupun melihat yang mungkar sekalipun, karena jiwanya selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Dan karena ia memandang keindahan, ia memandang sir Allah, rahasia Allah terbentang di alam kudratnya. Bila ia mengajak kepada kebaikan, ia akan melakukannya dengan lemah lembut. Tidak ada kekerasan, tidak pula dengan kecaman, kritikan yang melukai atau ejekan. Ia akan selalu bersifat dermawan. Betapa tidak, sedang cintanya kepada benda tidak berbekas lagi. Ia akan selalu menjadi pemaaf. Betapa tidak, sedang dadanya sedemikian lapang sehingga tidak ada tempat lagi bagi kesalahan orang. Ia tidak akan menjadi pendendam. Bagaimana ia mampu mendendam sedang seluruh ingatannya hanya tertuju kepada yang Maha Suci lagi Maha Agung. Maaf memaafkan. Bila baik silaturahim maupun halal bihalal menuntut upaya maaf memaafkan. Kalau merujuk kepada Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, akan ditemukan bahwa seorang muslim yang bertakwa dituntut atau dianjurkan untuk mengambil paling tidak satu dari sikap dari seseorang yang melakukan kekeliruan terhadapnya. 1. Menahan amarah. 2. Memaafkan. Dan yang ketiga, berbuat baik terhadapnya. Di sisi lain, ketika salah seseorang sahabat bersumpah untuk tidak berbuat baik terhadap seseorang yang melakukan kesalahan terhadap salah seorang anggota keluarganya, maka Al-Quran menganjurkan agar ia memaafkan dan melakukan apa yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan as-safhah. Dari kedua ayat yang dikutip, dapat dipahami bahwa sebenarnya ada tingkat yang lebih tinggi daripada maaf memaafkan. Hal tersebut akan terlihat setelah jelas apa yang dimaksud dengan maaf itu. Kata maaf berasal dari bahasa Al-Quran al-afu yang berarti menghapus. Karena yang memaafkan menghapus bekas-bekas luka di hatinya. Bukankah memaafkan namanya apabila masih ada tersisa bekas luka itu di dalam hati? Bila masih ada dendam yang membara, boleh jadi ketika itu apa yang dilakukan baru sampai pada tahap menahan amarah. Usahakanlah untuk menghilangkan segala noda itu, sebab dengan begitu kita baru bisa dikatakan memaafkan orang lain. Itu sebabnya berdasarkan teks-teks keagamaan, para pakar hukum menuntut dari seorang yang memohon maaf dari orang lain agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak akan melakukannya lagi, serta memohon maaf sambil mengembalikan hak yang pernah diambilnya. Kalau berupa materi, maka materinya dikembalikan, dan kalau bukan materi, maka kesalahan yang dilakukan itu dijelaskan kepada yang dimohonkan maafnya.